Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahara dengan NPM 211434150, Prodi PGSD semester 3, Pembelajaran Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah proses cara pembuatan pengelolaan yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa, dan pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun ruang lingkup kurikulum meliputi: pertama, konsep kurikulum; yang kedua, fungsi kurikulum; yang ketiga, komponen kurikulum; yang keempat, pengembangan kurikulum; dan yang kelima, ada landasan-landasan kurikulum. Selanjutnya masuk ke fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Selanjutnya ada model perencanaan kurikulum, yaitu satu, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Dapat diterapkan pada semua tingkat pembuat keputusan dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik. Yang kedua ada model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menitik pada perencanaan kurikulum. Ini bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga ada the disciplines model. Model ini menitik pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa dan dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematik tentang referensi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang keempat ada model tanpa perencanaan atau non-model planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, yang kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum dapat dibagi menjadi 3, yaitu perolehan kesempatan yang sama, berpusat pada anak, dan pendekatan dan kemitraan. Adapun tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah yaitu meliputi: yang pertama, tahap perencanaan; yang kedua, tahap pelaksanaan; dan yang ketiga, tahap pengendalian. Dapat disimpulkan dari materi yang saya bahas hari ini, pengelolaan pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Terima kasih.